Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bu Prof. Hani di kelas Sosiologi Agama angkatan 2020, Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Teman-teman yang sangat saya banggakan karena di pundak kalian masa depan negeri ini akan menjadi lebih baik. Bu Rofani dan teman-teman semuanya, kalau kita melihat sebelum materi disampaikan ya, kalau kita melihat hari ini demonstrasi terjadi luar biasa di depan Kemendikbud. Yaitu terkait dengan materi yang sensitif, semuanya pasti tahu meskipun saya tidak menyampaikannya. Yang menarik adalah demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok generasi muda dengan memakai simbol-simbol yang sepertinya menjadi larangan karena ada kalimat tauhid, tetapi bukan bukan organisasi yang dilarang. Kalau organisasi yang dilarang itu kan kita paham, Hizbut Tahrir Indonesia adalah dilarang dengan benderanya tauhid, tetapi tadi tampil dengan luar biasa para generasi muda itu. Itu saya sampaikan supaya pada sore hari ini kita masuk kuliah tamu Sosiologi Agama dengan Bu Rofani. Tentunya akan menampilkan sebuah tema yang agak ringan, kata Bu Rofani, tetapi mengena terkait dengan pengembangan sosiologi agama kita. Untuk itu saya tidak usah berpanjang lebar, kepada Bu Rofani dipersilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman generasi muda ya, yang walaupun sore ini masih sudah capek ya, tapi saya yakin sudah sangat capek ya. Betul. Tapi kita coba ya, karena kita generasi muda harus tetap semangat, yang jelas seperti itu. Baik, saya menemukan buku yang sangat menarik ya. Tapi saya coba chatting share ini kok nggak bisa ya. Kok sudah bisa kelihatannya? Bukan itu untuk share bukunya saja. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di Genlib ya. Di Genlib itu sudah kenal ya Pak ya. Di teman-teman di Library Genesis sudah kenal ya Pak ya. Kelihatannya belum deh belum semuanya. Bagi mereka yang sudah aktif sudah kenal, tapi belum semuanya kenal. Iya. Sebenarnya banyak sekali ya hal yang sebenarnya dalam masa pandemi ini harus kita rubah. Mungkin kita tidak bisa berkelana ataupun duduk manis ataupun berselancar di perpustakaan ya, duduk manis kemudian mencari-cari buku, tetapi kita sekarang harus pandai berselancar di dunia maya. Nah, ada buku yang cukup menarik Pak Agus, walaupun ini bahasa Inggris ya, tetapi saya melihat itu sangat menarik sekali. Karena saking mudahnya untuk dipahami, saya juga sempat memprint ya, diprint kemudian menjadi sebuah buku. Jadi The Routledge Companion to the Study of Religion. Nanti bisa dilihat, bisa di-download di Library Genesis. Dan ini bisa didapat oleh teman-teman secara gratis. Jadi ada topik yang menarik berkaitan tadi dengan isu yang sedang hangat pada hari ini ya. Ada di bagian 2, the topic of study of religion. Salah satunya tentang new religious movement. Nah, ini kan ada ada kaitannya bahwa tadi itu dengan memakai simbol bendera la ilaha illallah itu ada apa kemudian? Ada pergerakan di keagamaan di Indonesia ini ada apa? Apakah mereka orang yang sangat fundamentalis, kalaupun misalnya tadi disebut HTI, okelah HTI sebagai organisasi tidak larang. Tetapi ini tidak
tidak mengatakan nama, tapi memakai simbol-simbol yang cukup menarik. Nah, kenapa kemudian agama ini dihubungkan dengan pendidikan? Apakah ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah? Nah, ini menarik sekali ketika fenomena-fenomena yang ada itu kita perdebatkan. Apalagi kemudian yang ada di Jakarta itu kemudian dengan sangat cepat dalam hitungan detik kita tahu yang ada di Surabaya dan seluruh Indonesia. Nah, ini ada hubungannya kemudian bahwa agama, media itu juga saling berkelindan di sini. Nah, sebagai satu contoh lagi ya, kenapa kemudian pergerakan sedikit saja tentang suatu organisasi keagamaan, kemudian dengan cepat kita mengetahuinya, isu-isu yang muncul saja cepat kita ketahui. Nah, inilah yang kemudian menarik banyak perhatian kalangan bahwa agama itu bisa menjadi suatu hal, suatu pemicu, suatu topik, suatu isu yang bisa diangkat dari sekian lini kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia adalah negara walaupun yang berdasarkan Pancasila, yang mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga agama itu bisa dibawa kemana-mana, baik dari aspek politik, budaya, kemudian pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau minggu kemarin saya menjelaskan bahwa agama itu bisa dimasukkan kepada ranah ekonomi, sangat bisa sekali. Misalnya saya kemarin itu menjelaskan tentang bagaimana agama kemudian istilah agama kemudian menjadi sebuah budaya, misalnya baby culture. Nah, baby culture ataupun syar'i culture. Nah, artinya di sini bahwa syar'i itu kan bahasa agama yang kemudian merambah dari budaya merambah kepada isu pendidikan. Kalau sekarang kalau 10 atau 20 tahun yang lalu jilbab itu menjadi isu yang menarik di negara kita. Dalam bagaimana kemudian dulu jilbab itu dilarang pada tahun 1997, mungkin teman-teman di sini belum ada yang lahir ya, Bapak Ibu Saudara ini masih imut ya, malah sebelum 1997 itu. Jadi 87-an itu sudah muncul itu Pak ya. Jadi betapa itu sangat 2001 ya. 2001. Jadi ini ya Fatimah Aulia, kamu kelahiran berapa Fatimah? 2001 Pak. Nah, 2001. Coba teman-teman melihat bagaimana kemudian jilbab dulu menjadi isu menarik di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, ini juga ternyata sekarang isu yang menarik yang terjadi saat ini adalah kemudian kalimah la ilaha illallah kemudian masuk di pendidikan agama, masuk di menjadi isu yang menarik atau menjadi demo yang sangat dahsyat di Kemendikbud. Nah, ini nampaknya ada terulang lagi ini Pak dengan 20 tahun yang lalu ini. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bagaimana kemudian agama itu menjadi satu bagian dari ideologi masyarakat Indonesia. Karena sudah kalau menjadi ideologi, maka semuanya itu menjadi tidak ada yang salah. Bahwa apa yang dianut, apa yang diikuti, apa yang diyakini, kalau ideologi itu maka harus diperjuangkan. Yang lainnya adalah salah. Biasanya kalau sudah seperti itu adalah kalap. Nah, disinilah kemudian yang menariknya bagaimana kita sebagai seorang yang beragama, kemudian bagaimana kemudian mengamalkan sila yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kita harus melihat bahwa keberagaman, kemudian kewarnaan, keanekaragaman suku, budaya, agama di negara kita itu harus menjadi isu utama sebagai warga negara. Jadi begitu.
Nah, berkaitan dengan itu juga, maka saudara juga harus mengetahui juga bahwa di negara kita muncul beberapa tokoh. Sekarang kan lagi tren ya Pak Agus ya, kalau berbicara masalah agama, terutama di Islam, ada yang namanya fundamentalisme, ada yang namanya radikalisme, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi isu-isu yang menarik sekali, yang perlu dikaji bersama dalam sebuah diskusi-diskusi. Nah, buku sebelum saudara semuanya itu nanti berdiskusi, saudara harus membaca buku ini. Nanti saya share aja Pak Agus ya, Boleh, lewat silakan. WA aja ya. Oh Saya ya. share WA aja nanti, jadi mungkin teman-teman bisa langsung mendownloadnya ya Pak Agus ya. Jadi itu bisa menjadi topik, dan juga saya yakin bisa menjadi kajian ataupun skripsi saudara sebagai prodi sosiologi ya, prodi sosiologi, dan teman-teman itu punya potensi untuk menampilkan sosiologi agama untuk skripsinya nanti, karena masih semester 3 sekarang ini. Iya. Jadi ini saya share ya Pak Agus ya. Coba saya share ini. Oke. Bentar, saya share-nya. Jadi teman-teman sambil menunggu. Ya, sambil menunggu saya share ini, ada pertanyaan di sini bahwa ya tetap kita harus mempelajari juga teori-teori sosiologi agama yang sudah dipelajari dari Pak Agus ya. Saya hanya mencoba membuat pengayaan saja, dan kemudian memicu saudara-saudara supaya bisa membuat satu topik ataupun tema yang tidak kalah menarik dan masih dalam konteks pada saat ini. Nah, itu ya. Kalau kemarin saya bicara tentang gender, itu juga menarik sekali bagaimana kemudian agama juga menjadi gender itu juga menjadi isu-isu di dalam agama gitu. Nah, kemudian religion and politik juga begitu. Jadi munculnya misalnya partai-partai Islam, kemudian bagaimana partai-partai Islam itu mengakomodir orang-orang, mengakomodir dari konstituennya yang misalnya ada di dalam berbagai partai itu, ada yang partai yang Islamis, yang ada yang semi Islamis, saya bilang seperti itu. Nah, ini bisa menjadi kajian yang menarik Pak Agus ya. Kalau memang teman-teman itu nanti konsentrasinya di lebih kepada politik. Jadi sosiologi agama itu adalah sebagai satu pengantar untuk memahami atau mendalami persoalan-persoalan yang nantinya saudara konsentrasi. Nah, saya kira itu Pak Agus untuk sebagai pengantar. Monggo teman-teman yang mau berkonsultasi ataupun membincang misalnya religion dengan media, religion dengan media. Kalau dengan media ini sangat menarik lagi kita sebagai generasi muda, bagaimana kemudian yang dulunya tahlilan ya, kalau dalam COVID kemarin itu karena ada pandemi COVID, maka tahlilannya itu sekarang itu virtual, dan nampaknya juga ini satu bisa dihubungkan dengan psikologi juga Pak ya. Jadi bisa saja hanya join sebagaimana teman-teman saat ini ya, join saja, tapi mungkin yang join ini hanya join saja, tidak hanya setor nama saja begitu. Jadi tahlil virtual itu bisa saja mereduksi aspek sosial, aspek spiritual dan lain sebagainya. Itu bisa mereduksi. Jadi karena online semuanya itu bisa mereduksi semuanya itu. Nah, ini perlu juga dibuat penelitian, apakah kemudian setelah COVID berakhir, ini ada banyak pertanyaan. Apakah kemudian setelah COVID berakhir, katakanlah dengan tahun 2022, moga-moga COVID sudah berakhir, apakah kemudian tahlil virtual ini masih kita lakukan, ataukah membuat semacam PTM itu ya, blended itu ya. Jadi ada yang virtual, kemudian ada yang offline gitu.
Jadi bagaimana kemudian misalnya menikmati berkatannya juga berkatannya model apa itu. Nah, sama dengan perkawinan itu Pak Agus, itu menjadi sangat menarik sekali ya. Jadi akad nikah itu kalau kita berbicara tentang agama ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi perubahan-perubahan setelah COVID ini perlu banyak sekali persoalan-persoalan yang pasti muncul sekali. Nah, ini dari aspek media misalnya media sosial gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian media sosial juga membranding seorang ulama yang tadinya tidak terkenal menjadi terkenal, hanya bisa baca basmalah, katakanlah menyampaikan sebuah ayat saja, atau pandai berkomunikasi, retorikanya bagus, menjadi ulama yang kondang meskipun dia bukan seorang jebolan pesantren. Nah, itu juga banyak dibincang Pak Agus di banyak dan kemudian bagaimana kemudian institusi agama ini berperan, misalnya dalam hal ini NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ya, ini tantangan tersendiri bagi para organisasi masyarakat, keagamaan masyarakat yang besar ini, jadi tantangan tersendiri ini. Ya, silakan. Saya kira itu ya sebagai satu pemantik diskusi kita bagi teman-teman. Baik, terima kasih Bu Rofani. Itulah pengantar atau pemantik dari Bu Rofani. Tentunya teman-teman langsung bisa connect terhadap apa yang disampaikan, baik posisi agama sebagai simbol hal yang mendasar, maksudnya dihubungan dengan tema-tema yang diartikan berbeda pada saat ini. Karena kalau kita ngomong agama, ketika ngomong kehidupan yang sangat dihubungkan dengan agama, seharusnya itu adalah hal yang positif, tetapi pada saat sekarang itu menjadi hal yang sangat negatif. Bahkan ada tuntutan bagaimana bahkan sampai MUI saja disuruh dibubarkan. Nah, ini kan itu kan menarik. Mengapa? Ya karena MUI temanya waktu kemarin itu adalah ini dalam bahasa komentar orang-orang itu, ini kan sebagai referensi atau pemicu dari proses konflik yang ada, yaitu karena MUI menghadirkan fatwa. Meskipun beberapa tokoh agama, salah satunya adalah MUI sendiri atau bahkan Wakil Presiden juga sudah mengkanter bahwa fatwa MUI itu hanya berlaku terhadap orang yang menghormati fatwa itu, jadi tidak berlaku terhadap misalkan non-muslim atau misalkan yang tidak setuju dengan MUI. Begitu juga fatwa yang dihadirkan NU dan Muhammadiyah ataupun lainnya. Tentunya kehidupan keagamaan lainnya pun juga menarik ketika kita bahas dan taruh di beberapa negara yang lain. Kalau temanya di Indonesia itu adalah yang menjadi sorotan Islam, kalau di beberapa negara lain tentunya misalkan yang terjadi di India. Temanya kemarin pada beberapa tahun yang kemarin, agama bisa menjadi pemicu dari proses anarkis dan selanjutnya. Silahkan teman-teman kalau ada yang aja di Indonesia kita selalu Islam karena Islam yang menjadi mayoritas, maka Islam yang menjadi Ini ada satu lagi misalnya saya mungkin sharing pada teman-teman bagaimana kemudian mahasiswa saya itu ada yang mau membahas tentang TikTok. Ini menarik Pak. TikTok. Nah, TikTok ini dihubungkan dengan ini kan bagaimana kemudian misalnya perempuan bersifat bertiktok, bagaimana komentar para ulama ini juga bisa menjadi sebuah kajian tersendiri. Nah, ini kan perilaku masyarakat beragama yang mungkin bahwa kalau sudah berjilbab itu harus tidak boleh bertiktok dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Ini karena ada komentar-komentar negatif para ulama kan begitu. Jadi apakah kemudian
berjoget, bertiktok ria itu bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Ini ya itulah saya kira banyak sekali teman-teman yang perlu bisa didiskusikan dengan beberapa peer group itu bisa didiskusikan. Silakan teman-teman ya, ada yang ya. Silakan Rasian, kalau ada yang ditanyakan silakan teman-teman. Boleh bertanya, boleh mengkanter pendapatnya Bu Roflani atau pendapat saya, atau mungkin melihat fenomena yang terjadi pada saat ini. Kalau misalkan Fatimah Aulia juga suka TikTok ya, atau maksudnya menampilkan konten-konten pribadi di TikTok, Fatimah Aulia? Iya Pak, suka Pak. Suka. Ya. Yang joget-joget atau yang hanya semacam edukasi? Kita kan tidak tahu apakah Fatimah Aulia sampai joget-joget atau semacam untuk proses didikan. Karena kalau kita melihat konten-konten di TikTok itu sekarang lengkap. Kalau dulu itu awalnya itu hanya joget-joget, sekarang itu pengajian itu di TikTok. Iya, di TikTok, pengajian juga di TikTok. Itu kalau bagaimana? Kalau yang tadi malam seru itu antara TNI sama Polri. Wah, itu semua channel TikTok itu langsung membuat pertarungan antara TNI sama Polri yang di Ambon itu. Wah, itu luar biasa ini. Ya, itu kemudian yang dulunya mungkin dari YouTube, kemudian di IG ya, sekarang beralih ke TikTok. Ini bagaimana agama kemudian harus menyesuaikan ya Bu, menyesuaikan terhadap sosial media, tokoh agama dalam ini pelaku agama. Ini menarik loh Fatimah kalau mau ditulis itu ya. Jadi sosial media ada pergeseran sosial media ya, ada pergeseran sosial. Setelah TikTok mungkin pada setahun ke depan apalagi yang kemudian yang menjadi menarik bagi mereka. Kalau dulu Facebook ya, sekarang Facebook ditinggalkan. Nah, ini TikTok, IG ya, IG kemudian sekarang menjadi YouTube. YouTube mungkin sudah tidak ada, sekarang TikTok. Terus terang saya Pak Agus nggak punya aplikasi TikTok ya, jadi tidak bisa melihat TikTok ya. Jadi yang tahu itu saya sampai sekarang belum, karena dalam mindset saya sekarang. Tapi TikTok sekarang kan juga ajang promosi juga kan sekarang itu Bu. TikTok menjadi ajang promosi juga sekarang itu. Jadi bagaimana kemudian media itu kemudian bisa juga sama dengan agama. Media juga mempengaruhi perilaku beragama bagi penganutnya. Nah, mungkin yang banyak TikTok itu karena mungkin Indonesia itu banyak yang Muslim, maka konten-konten TikToknya banyak mungkin yang orang Muslimnya dibanding yang non Muslimnya. Ini karena sangat berkaitan dengan kondisi geografis, ras dan lain sebagainya. Berbeda dengan di India yang notabene masyarakat mayoritas masyarakatnya adalah Hindu gitu. Ya. TikTok dan kehidupan agama. Oh, menarik itu bisa menarik menjadi. Itu iya, TikTok dan kehidupan beragama itu. Coba ditulis itu ya nanti apa saja sih konten TikTok dalam kehidupan beragama itu. Bisa menjadi judul skripsi dari itu, Pak. Bahkan tidak kalau di The Journal of Society and Media bisa menjadi judul call for paper ini, jadi semuanya betul, untuk satu betul. itu tentang TikTok gitu. Nah, Naima itu sudah punya ditulis itu judul untuk, karena semester 7 ya, semester 3 sudah paling tidak itu mempunyai arahan ya, karena di dalam sosiologi agama itu banyak sekali, kalau kita berbicara agama banyak sekali celah-celah yang bisa kita isi. Gitu. Dari TikTok saja misalnya tidak hanya kehidupan beragama saja, bagaimana kemudian model ustadz bagaimana yang kemudian bertiktok ria, ustadz milenial ataukah ustadz yang sudah tua gitu. Itu juga menjadi bisa menjadi satu tulisan tersendiri itu teman-teman. Ya silakan, ada pertanyaan? Ya kalau masalah teori kan sama Pak Agus sudah selesai itu teorinya sama Pak Agus. Ini teman-teman ini tidak bertanya, tidak berkomentar itu memang sudah capek atau memang? Silakan Naima. Silakan Naima ya. Silakan Naima. Ya Pak. Saya punya 2 pertanyaan.
Sebelumnya yang pertama ini kita menarik secara historis dulu ya. Sebenarnya permasalahan agama, radikalisme agama di Indonesia itu dimulai sejak kapan dan mengapa gitu. Karena kalau misalkan ini permasalahan seperti beberapa kelompok Islam yang radikal itu kalau terjadi di Timur Tengah mungkin kita masih bisa menalar gitu karena historisnya seperti itu. Tapi kan di Indonesia Pancasila itu kan sudah terinternalisasi sedemikian rupa gitu kan di masyarakat Indonesia. Jadi kita itu terlahir menjadi masyarakat yang memang beragam. Namun sekarang tuh muncul banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang mencintai homogenitas. Nah, menurut Ibu Rofani nih, hal itu terjadi karena apa dan sejak kapan gitu? Terima kasih. Ya, wah pertanyaan yang cukup kompleks ya Pak Agus, ya tidak bisa dijawab dalam waktu yang sangat singkat dan tidak bisa dijawab dalam satu perspektif. Sangat bagus pertanyaannya Naima ini. Betul. Ya, jadi sebenarnya kelompok radikal ataupun fundamental itu sebenarnya sudah menjadi perbincangan yang perdebatan tersendiri ya. Ukuran radikal fundamental itu menjadi perdebatan tersendiri. Apakah kemudian orang yang berjenggot atau berjilbab panjang itu kemudian bisa dikatakan radikal ya? Nah, saya kira ini tidak hanya persoalan simbol saja, tetapi ini persoalan masalah lebih kepada persoalan politik ya. Jadi di Indonesia memang ya ini persoalan sebenarnya tahun bom Bali itu menjadi persoalan munculnya radikal, terorisme dan lain sebagainya itu kan sejak bom yang ada di 9/11 itu kan yang ada di Amerika tahun 2001 itu. Nah, itu sebenarnya awal munculnya. Tapi kemudian persoalan itu kemudian itu sebenarnya banyak sekali sebabnya Naima ya, banyak sekali sebabnya yang baik dari segi ekonomi, politik dan juga lebih banyak kepada ekonomi dan politik ya sebenarnya. Itu kan masalah masalah ketidaksetujuan terutama di Indonesia itu ya, ketidaksetujuan antara kelompok yang sudah mapan, misalnya NU ataupun Muhammadiyah ini terhadap munculnya kelompok-kelompok baru. Memang kemudian munculnya bom Bali itu menjadi salah satu pemicu ya, atau salah satu ukuran bagi para pemerhati Islamisme di Indonesia ya, kelompok Islamisme baru itu bom Bali itu. Nah, kemudian klaim radikalisme, klaim terorisme itu kan ada ukurannya tersendiri ya. Kalau sudah dikatakan teroris, apakah kemudian mereka yang kemudian seorang ulama mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, bahwa ini adalah kafir dan lain sebagainya, itu kan sekarang sudah dibilang itu tidak moderat lagi, tidak dianggap sebagai itu adalah seorang yang fundamental, dianggap membahayakan gitu, dianggap radikal itu. Sebenarnya kita harus melihat juga bahwa di Indonesia orang yang klaim radikal sebenarnya dia juga radikal ya. Kalau Craig Filley bilang itu orang yang klaim radikal terhadap dia akan meyakini bahwa apa yang dikatakan dia keyakinan dia itu benar, sebenarnya dia itu radikal. Jadi itu bagaimana kalau Naima mau membaca itu, coba baca bukunya Post Islamism karangannya Asep Bayat. Nah, wah ini sudah tingkat lanjut Pak Agus ini. Naima harus membaca Asep Bayat ya. Coba bahasa Indonesia kok Asep Bayat ini Naima ya. Jadi Post Islamism Asep Bayat bisa dibeli itu melalui online. Itu kalau kamu mau melihat banyak lebih jauh tentang hal itu, baca bukunya Asep Bayat. Bagaimana kemudian Post Islamism itu bagi beberapa kalangan itu menjadi sangat menarik dan juga sangat dianggap membahayakan.
Dan kemudian muncul beberapa gerakan moderasi itu ya, moderasi beragama dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia barangkali itu menjadi hal yang menarik ya, karena itu juga media juga di sini mempengaruhi juga. Media kadang-kadang menggoreng isu yang sebenarnya tidak masalah, itu digoreng sedemikian rupa. Nah, kita harus tahu juga ya, mana yang sebenarnya teroris, mana yang sebenarnya hanyalah sebuah pengamalan agama yang hanya ingin menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang kafah, sebagai agama yang sempurna gitu. Walaupun sebenarnya Islam, kadang-kadang kan sebenarnya mereka mengatakan bahwa apa yang diyakini itu benar sendiri kan. Baik NU, baik Muhammadiyah, baik Salafi ataupun yang lain itu mengatakan apa yang diyakini itu benar. Padahal di dalam Al-Quran itu sekali lagi pemahaman terhadap doktrin agama itu harus luas. Jadi jangan mengatakan bahwa hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, tetapi mazhab yang lain menafikan begitu loh. Itu Naimah ya. Jadi kalau kamu mau membaca tentang post-Islamism ya di Indonesia, itu bacalah bukunya Asep Bayat ya. Nah, itu menarik itu Naimah, buat kajian tersendiri. Nah, iya. Naimah gimana? Apakah sudah terjawab apa yang menjadi? Saya kira belum, Pak. Jadi kalau saya menjelaskan semua baik dari segi ekonomi, belum lagi masalah politik itu. Ya. Iya, iya, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih banyak karena rekomendasi bukunya juga penting gitu. Terima kasih. Kemudian ini saya ada pertanyaan lanjut. Berbicara mengenai media ya. Kalau kita mengatakan media itu selalu ada satu kata yang menjadi wacana di beberapa orang, yaitu sekularisme. Nah, kemudian wacana baru lagi muncul karena media dihubungkan dengan sekularisme. Akhirnya ada wacana baru bahwa media, utamanya media sosial, Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu membawa kemunduran akan kesakralan suatu agama gitu. Jadi karena media, kesakralan agama ini dipertanyakan lagi gitu. Apakah agama ini hanya menjadi hiasan di luar badan kita, udah tidak merasuk ke diri kita seperti itu. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pendapat Ibu Rofani terkait wacana seperti itu yang mengatakan bahwa media membawa kemunduran untuk kesakralan suatu agama gitu. Sebelum Bu Rofani menjawab, kalau menurut Naimah gimana? Jadi saya ingin tahu. Menurut Naimah gimana? Menurut Naimah dulu, baru Bu Rofani nanti menjawab. Oh ya, menurut saya dulu ya Pak. Iya. Kalau menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Wacana tersebut tidak relevan. Karena kalau dari teorinya Berger, dia bilang kan bahwasanya sekularisme itu tidak bisa menggerus agama karena banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensialisme yang tidak bisa dijawab oleh sekularisme dan hanya bisa dijawab oleh agama. Seperti kita ini manusia hidup dari mana dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya suatu media yang dikaitkan dengan sekularisme itu justru akan menciptakan pluralis gitu di masyarakat, bukan membawa kemunduran atau bahkan meruntuhkan kesakralan suatu agama. Kalau itu menurut saya Pak. Ya. Terima kasih. Itu Bu Rofani terkait dengan pendapatnya Naimah. Silakan Bu Rofani. Betul sekali. Jadi pada satu sisi ini kan makanya saya bilang bahwa bisa jadi media itu bisa membuat tergerusnya spiritualitas, bisa membuat. Tetapi pada aspek yang lain bisa jadi bahwa dengan adanya media itu maka kita bisa mengikuti, kita juga bisa meningkat juga aspek spiritualitas kita. Misalnya kalau dulu itu mungkin ya, ini kan persoalan hati, persoalan keimanan, persoalan
keimanan dan keingintahuan ya. Kalau misalnya ya sekarang ya, bagi misalnya Naimah ya, kalau kita mau melihat Ka'bah ya, Pak Ka'bah dengan media kan sekarang, kalau dulu harus berangkat dengan sekian puluh juta, tapi sekarang itu tidak perlu dalam waktu hitungan detik kita sudah bisa melihat Ka'bah dan bisa merasakan mungkin sa'i dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau dulu kita melihat bahwa kita mau mengikuti misalnya pengajian Ustadz siapa harus ke masjid, tapi sekarang tidak. Dengan menyetel radio saja kita sudah bisa mendengarkan agama, mendengarkan ceramah agama, lantunan Al-Quran dan lain sebagainya. Ini menjadi bisa jadi, makanya ini perlu suatu penelitian Naimah. Jadi ada dua kemungkinan, bisa menjadi tergerusnya aspek spiritualitas, tetapi juga bisa karena tergerusnya aspek spiritualitas bisa juga meningkatkan aspek spiritualitas. Mungkin dalam konsep komunikasi dakwah ataupun penyebaran agama itu semakin mudah dengan adanya media itu. Makanya kemudian kenapa kemudian antara kelompok radikal dan kelompok yang mengatakan modern ini saling berperang. Perangnya itu perang media di sini. Sekarang siapa media yang kuat? Jadi begitu. Jadi saya Pak Agus tahun ini kemudian kemungkinan akan meneliti tentang Salafi dan media. Jadi Salafi yang dianggap sebagai radikal, sebenarnya Salafi itu mempunyai banyak TV, ratusan, puluhan TV ya, puluhan TV. Yang ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena untuk biaya televisi saja, televisi satelit itu ya, satu bulannya sekitar harus satu bulannya ini 50 juta. Belum lagi kemudian untuk membiayai kru dan lain sebagainya. Ada sekitar satu bulan tuh mereka harus mengeluarkan 100 juta. Nah ini bagaimana kemudian aspek penggalangan dana, konten-kontennya juga begitu. Dan akhirnya kenapa kemudian meradang juga kelompok masyarakat yang sudah establis, misalnya Muhammadiyah atau NU itu meradang juga, ataupun Persis. Nah ini perang agama itu tidak perang gontok-gontokan, tidak perang dengan pedang, tapi perang melalui media. Jadi begitu Naimah ya. Jadi ada dua asumsi itu yang memang benar. Naimah bilang bahwa dengan media sebenarnya spiritualitas keimanan itu kan tergantung dari kita ya, kalau kita bilang tingkat spiritualitas. Saya yakin juga benar apa yang dikatakan Berger bahwa manusia itu pada lambat laun akan terkonstruk juga. Nah sekarang mungkin berbeda dengan zaman Naimah, nanti dengan saya akan berbeda. Konstruksi keimanan Naimah, keagamaan Naimah misalnya dengan milenial itu mungkin bisa didapatkan dari konstruksi media itu menariknya di situ Naimah ya. Jadi kalau saya mungkin tidak, konstruksi pengetahuan agama saya mungkin dari guru ngaji saya yang harus ketemu setiap sore. Nah mungkin Naimah tidak, karena media bisa didapatkan, maka konstruksi Naimah tentang atau peningkatan keagamaan Naimah bisa didapatkan dari media itu tadi. Nah kalau dulu kita bisa memilih ustadz, sekarang kalau dulu mungkin kita tidak bisa memilih ustadz ya, karena tergantung dari kedekatan waktu. Sekarang enggak. Nah, Naimah mau pengen ustadz yang mana? Ustadz milenial atau ustadz yang radikal itu. Jadi pilihannya banyak dengan media ini. Maka saya kira itu memang dengan adanya media itu maka benar polarisasi, kemudian heterogenitas keagamaan itu semakin terbuka lebar sekali. Saya kira itu Pak Agus ya. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Ya, cukup Pak. Tapi menarik Pak, Naimah ini nampaknya sangat challenge sekali pembacaannya sangat berat ini Naimah ini sudah. Ada pertanyaan. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Ini tentang isu yang kemarin Pak. Tadi kan kita membahas tentang demo-demo masalah kalimat tauhid dan lain sebagainya. Ketika kita flashback ke kira-kira tahun 2019 kan juga ada demo besar-besaran di Monas itu kan Pak, mengenai kalimat Ahok yang diplesetkan dari surat Al-Maidah ayat 51 atau berapa itu.
Ketika itu kan kalimatnya kalau tidak salah begini. Intinya kalian jangan mau dibodohi, surat Al-Maidah ayat 51. Tapi kan di surat itu sebenarnya di kalimatnya Pak Ahok tidak ada kalimat menghina Islamnya atau menghina Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu mengapa itu bisa dijadikan sebagai suatu tindak pidana, Pak? Dan padahal ketika kita tahu sendiri kan banyak sekali video beredar di internet, di TikTok lah, Pak. Itu Ustadz pun juga ada yang sebenarnya kayak memberikan klarifikasi tentang Injil, Alkitab atau mungkin Weda seperti itu. Kenapa mereka tidak itu dipidana juga? Kenapa harus dibedakan dari agamanya? Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, kalau menurut Fatimah gimana? Iya, Naim. Iya, Fatimah, bahwa media itu bisa membranding ataupun bisa menggoreng, kalau bahasa orang politik itu menggoreng apapun yang tidak sedap itu menjadi sedap. Jadi apa yang tidak harusnya ada itu menjadi ada. Itulah kekuatan media. Jadi memang di sini saya kira itu bagaimana kemudian kita sebenarnya sudah dikonstruk oleh media, maka media itu mempunyai kekuatan yang hebat pada kehidupan pada saat ini. Jadi bagaimana sekarang kemudian kita saja yang harus bisa menyaring media itu. Jadi siapa sih ya sekarang itu mudah, Pak ya. Mudah sekali kita mendapat, misalnya kalau mau memperuntukkan nama saya saja, misalnya membacklist nama saya itu dengan mudah sekali gitu loh. Sama dengan kemudian misalnya black campaign-nya kepada seseorang itu sama dengan mudah sekali, dalam hitungan detik misalnya akun saya kemudian dihack misalnya, itu ya akun FB ataupun akun sosial media itu dihack dan kemudian dimunculkan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Nah, itu masalah Ahok, dan ini menjadi misalnya dalam kemudian masalah Ahok dan kemudian beberapa hari yang lalu itu kan sebenarnya itu kan kita tidak boleh begitu percaya saja dengan media ya, Fatimah ya. Jadi harus melihat tidak hanya media satu saja, tapi banyak media yang harus kita lihat. Kita harus juga mengupas juga pendapat para pakar gitu. Jadi banyak kepentingan ya di sini ya. Jadi bagaimana agama kemudian bisa menjadi sumber perselisihan itu benar. Tetapi kalau dalam teori konflik itu kalau tidak ada konflik maka tidak ada kerekatan, itu harus konflik dulu itu. Ya, mungkin ditambahi oleh Pak Agus yang ahli politik ini. Jadi memang kalau ngomong penggorengan itulah dunia yang ada hubungannya dengan tema-tema politik ya. Jadi kalau sudah politik itu yang terjadi adalah like and dislike. Akhirnya tema-tema agama itu hanya sebagai pintu masuk saja, dan selanjutnya masuk wilayah politik itu sendiri. Tetapi yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, di Indonesia itu kata hate speech itu adalah hal yang sangat berlawanan atau mendekati pintu terkait dengan pidana, hate speech. Begitu juga terkait dengan tema tema-tema yang sifatnya hoax itu menuju pintu pidana. Hate speech sama hoax tentunya ada kesamaan tetapi banyak berbedanya. Yang pasti kalau hoax itu dia tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau hate speech mungkin ada dasarnya, tetapi sifatnya adalah misalkan menjatuhkan, merendahkan, atau menafikan ataupun yang lain. Sifat intinya bahwa membuat sesuatu yang positif atau standar menjadi negatif ataupun sebaliknya. Nah, di Indonesia itu berbicara pada saat ini, meskipun kemarin Pak Jokowi
sudah menyampaikan kepada Kapolri, dan Kapolri sudah menyampaikan kepada seluruh jajarannya pada waktu awal dilantik. Tetapi hal itu belum mengubah terkait dengan posisi regulasi yang ada. Jadi akhirnya masih ada yang mencoba, misalkan ada sesuatu tema, langsung dilaporkan. Ketika dilaporkan, ketika misalkan undang-undangnya belum dirubah, maka pasal karet dalam tanda kutip itu masih hadir, dan selanjutnya masih pro dan kontra terkait dengan hal itu. Nah, selama seseorang itu merasa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, bukan karena ingin taruhlah menjatuhkan atau menelikung terhadap sesuatu tema, maka it's okay. Tetapi kalau yang tampil adalah politik yang negatif atau digunakan politik yang diartikan untuk bagaimana menjatuhkan lawan atau melakukan perlawanan, maka yang terjadi adalah seperti pada tema-tema yang disampaikan oleh Fatimah Aulia. Sehingga teman-teman, berbicara media sosial, pertama media sosial itu sangat sensitif terkait dengan pintu pidana. Kemudian berbicara terkait dengan agama, itu juga sangat sensitif terhadap pintu pidana. Sehingga sosiologi agama pada kelas kita pada dasarnya tidak mengarahkan kepada tema untuk bagaimana pidana atau tidak pidana, bukan. Tapi bagaimana pemahaman kita terkait dengan pemahaman sebuah agama dalam kehidupan kemasyarakatan. Agama bukan sebagai alat politik, agama bukan sebagai alat legitimasi, ataupun agama digunakan untuk strategi. Tetapi bagaimana agama sebagai kepercayaan selanjutnya bisa menjadikan orang-orang yang ada, taruhlah dalam negara, dalam komunitas, dalam kehidupan sosial, itu selanjutnya bisa menempatkan pada posisi yang benar. Bukan menjadikan taruhlah Tuhan itu menjadi salah, atau sebaliknya, menyalahkan orang dengan nama Tuhan. Itu kan menjadi tema yang sering sensitif. Yeah. Fatimah Aulia, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya rasa cukup, Pak. Oke, terima kasih Fatimah Aulia. Saya beri kesempatan satu kali lagi kalau masih ada yang mau bertanya atau mau mengcross-check karena waktunya sudah cukup panjang dan teman-teman juga sudah mulai pagi sehingga kelihatannya waktunya teman-teman sudah capek. Silakan teman-teman, saya berikan kesempatan satu kali lagi kalau ada, kalau tidak ada maka kita akan closing. Intinya bahwa ini adalah pertemuan terakhir di dalam formalitas untuk semester 3 ini tentang mata kuliah Sosiologi Agama dengan menghadirkan dosen tamu Bu Rohani. Adapun kita untuk perkuliahan masih satu lagi minggu depan sebagai pertemuan terakhir, dan pada kesempatan ini adalah kuliah tamu terakhir, sehingga sebelum kita berpisah sama Bu Rohani, daripada nanti kita masih belum mengeluarkan unek-unek kita terkait dengan tema-tema Bu Rohani, ya dikeluarkan hari ini daripada nanti datang ke UIN Sunan Ampel, lebih baik itu membutuhkan waktu. Silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada, maka saya beri kesempatan kepada Bu Rohani untuk memberi closing statement dalam perkuliahan Sosiologi Agama atau kuliah apa itu dosen tamu pada saat ini. Kepada Bu Rohani, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya hanya berpesan yang mungkin sedikit sekali yang saya berikan kepada teman-teman dan sangat global. Yang jelas bahwa tema sosiologi agama itu sangat-sangat menarik ya, karena itu berkaitan dengan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Nah, pesan saya terakhir, banyak membaca, karena membaca itu tidak hanya satu buku saja, apalagi untuk memperkaya persoalan-persoalan di negara kita. Saya yakin
saya melihat bahwa persoalan-persoalan di negara kita itu banyak juga melalui pintu masuk agama, dan itu menjadi persoalan, menjadi semacam kegelisahan ya, atau semacam kemirisan kita sebagai umat Islam ya. Kenapa harus agama yang dibawa, kenapa harus kemudian menjelekkan antar sesama, padahal di dalam agama, dalam doktrin agama kita, agama apapun itu kan perdamaian, kemudian saling menghargai, saling menghormati perbedaan masing-masing, itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan beragama kita. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan hoax dan juga membuat semacam konten-konten yang membuat resah bagi kita semuanya. Akhir kata Pak Agus, bahwa kita harus saling menghargai perbedaan satu sama yang lain, baik dari antar agama Islam ataupun antar agama yang lainnya. Saya kira begitu. Dengan demikian kehidupan ini akan semakin harmonis dan akan manis sekali kalau kita tidak akan menyelesaikan satu sama lain, terutama melecehkan agama satu sama yang lain atau kepercayaan. Yang kedua terakhir, selamat belajar ya anak-anakku ya, meskipun kalian semuanya ini sedang online, tapi saya sangat berharap kalian semua itu harus rajin membaca, karena ilmu humaniora ataupun fakultas saudara ini fakultas sosial ya, yang mana kuncinya hanya satu, banyak membaca, banyak melihat fenomena yang ada. Sukses selalu buat teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan semester 8 sudah keluar dari UNESA. Terima kasih, berarti sudah lulus Pak Agus gitu. Terima kasih. Kalau memang mau ada yang masih mau berkonsultasi dengan saya atau bertemu dengan saya, silakan datang ke UIN atau hubungin saya dengan nomor yang mungkin Pak Agus sudah bisa memberikan kepada teman-teman. Terima kasih, salam sehat selalu, semangat tetap belajar dan tepat waktu dalam kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rovani yang telah memberikan perkuliahan kita yang ketiga. Meskipun sebetulnya kami juga berterima kasih karena sudah memberikan kuliah tamu sampai 3 kali pertemuan, dan itu menjadi nutrisi bagi teman-teman untuk membincang atau memperluas tentang sosiologi agama yang ada di Universitas Negeri Surabaya Prodi Sosiologi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan Bu Rovani tetap sehat selalu, sehingga dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang kita ketemu lagi dalam tema mungkin sama atau mungkin berbeda dalam perkuliahan yang sinergi antara UNESA sama UIN Sunan Ampel. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu Rovani.